hujan deras teman-teman. Hujan deras di hujan deras di kilometer 131 nih. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama gua. Hari ini gua mau road trip lagi teman-teman. Setelah terakhir kita road trip itu ke Lampung ya, itu sekitar 1 bulan yang lalu. Kali ini gue mencoba road trip lagi. Kota yang akan kita tuju pada kali ini adalah kota Tegal teman-teman. Jadi gue belum pernah ya mampir ke kota Tegal. Kalau lewatin sih sering banget ya, kalau tiap kali kita road trip ke Jawa Tengah tuh, ke Ambarawa, ke Semarang, ke Solo, ke Jogja, pasti melewati kota Tegal ya, tentunya ya di kilometer 280-an lah kurang lebih kota Tegal itu ya teman-teman. Jadi untuk kali ini gue mau mencoba jalan-jalan sedikit lah, jalan-jalan singkat lah di kota Tegal ya teman-teman, karena ini gue perginya juga hari Jumat, cuman ada waktu weekend aja, jadi nggak bisa lama-lama gitu ya. Kita mau start ke kota Tegal hari ini. Seperti biasa dari kota Jakarta ini ya teman-teman, kita dari daerah Ancol nih, gue jam 4 mau jalan ya. Nanti kita coba lihat nyampe di sana jam berapa. Kalau menurut Google Map ini kota Tegal itu jaraknya ya hampir 300 ya, anggapnya 300 km dari Jakarta ini. Dan waktu yang ditempuh itu sekitar 4 jam ya, 4 jam kalau dengan situasi lalu lintas sekarang ya. Semoga sesuai prediksi ya. Jadi kalau 4 jam tuh kalau kita jalan jam 4 sore tuh kurang lebih ya jam 8 lah. Jam 8-an ya, anggaplah jam 9 dengan istirahat dan segala macam, mungkin nanti ada macet atau apa, kita jadi anggap aja sampai di Tegalnya jam 9 ya teman-teman. Oke, untuk BBM kita lihat dulu yuk. Nah, ini BBM Ayla ini masih ada apa nih? 6 ya, 6 bar ya. Ayla ini fullnya 8, ini cuman kurang 2. Jadi masih ada 6, jadi gua nggak mau isi lah, biarin aja nanti isinya di kota Tegal aja. Ini masih sangat cukup. Terus untuk trip kita udah nolin, average juga kita nolin nih teman-teman. Oke, ini range-nya 338 km. Nah, ini penampilan si Ayla ya teman-teman. Kita sebelum jalan kita periksa-periksa dulu ya. Ban masih aman ya, penting sih ban semua, ban part-partnya belakang masih bagus semua kembangnya ya. Untuk oli, air radiator semua udah dicek tadi, semuanya aman. Jadi ya udahlah, kita udah siap jalan nih. Kita langsung jalan teman-teman. Sekarang udah jam 4 nih. Yuk, let's go. Oke, kita jalan sekarang ya. Sekarang nih jam 4 lebih 10 ya. Kalau menurut Google Map ini sekitar 4 jam kita nyampe di kota Tegal nih. Jadi ya kurang lebih ya jam 8 atau jam 9 lah kita anggaplah. Dengan istirahat atau ada kemacetan mungkin ya, kita nggak tahu ya. Semoga aja nggak macet. Kita nyampainya bisa sesuai ini prediksi Google ya. Oke, seperti biasa kita start dari, kalau dari Ancol ini berarti kita masuknya di gerbang tol Ancol sini ya teman-teman. Untuk apa? Untuk biaya tol itu kalau menurut Google itu sekitar 250.000. Tapi nanti kita lihat aja pastinya berapa ya. Sekitar segitulah. Nggak terlalu mahal. Karena yang mahal itu yang kalau ke Semarang tuh, yang di Kali Kangkung itu yang paling mahal. Kalau Tegal belum begitu mahal biasanya. Ya, ini kita tap tol pertama ya. Dalam kota seperti biasa 11.000. Oke, saldo kita ada 300 ribuan kalau nggak salah. Ya, 300 ribuan teman-teman. Cukup ini sampai Tegal. Paling habisnya 250-an lah. Oke, kita langsung gas. Berarti ini ntar kita lewat lingkar timur ya, lingkar luar tuh yang ke arah Cakung. Kalau dari sini, untuk menghindari kemacetan, karena kalau kita lewat Cawang itu macet banget. Tuh lihat sebelah kanan seperti biasa ya, yang arah sini nih. Nah, itu udah macet banget. Nah, kita ambil kanan sini ya teman-teman. Kalau kita ke Cawang, lewat Cawang tuh ambilnya sebelah kiri sini nih. Ini jauh lebih murah ya, kita nggak bayar tol lagi ya, cuman bayar tadi itu 11 dalam tol nih sini nih. Tapi ntar di Cawangnya tuh macet biasanya. Nah, kalau lewat sini kita memutar sedikit tapi lebih lancar. Tapi ada biaya tambahan 17.000 kalau nggak salah. Nanti coba kita update ya. Terakhir ya pas gua mudik itu kalau nggak salah itu ke Ambarawa lewat sini. Coba kita lihat lagi ya, hari ini di penghujung tahun 2025 nih berapa ini. Seingat gue 17 ribuan tol ini nih, tol luar ini, lingkar luar timur ya. Nih, gerbang tolnya apa ya namanya di sini?
lupa juga deh. Nah itu ke pelabuhan Tanjung Priok tuh di depan. Bentar kita lewatin. Sini ada Pelindo, kantor Pelindo pelayaran ya. Nah ini ada, kalau kalian keluar ke Tanjung Priok ke sini ke kiri kan, kita masih lanjut masuk tol lingkar luar tuh, Jakarta Cikampek Cakung lingkar luar tulisannya ya teman-teman. Jadi nama tolnya ini Kebon Bawang ya. Jadi kalau kalian ke Tanjung Priok ke pelabuhan Cilincing ke sini ya, ke kiri ya. Ini karena gue mau lanjut ke Cawang, mau lanjut ke Cikampek, jadi masuk lagi sini. Nah ini yang ada biaya ekstra ya. Kalau kalian tadi lewat Cawang doang nggak bayar lagi, cuma 11.000 dalam tol kota aja. Mari. Ya, makasih. Ya teman-teman, kita bayar 17.000 ya. Yuk, gas. Nah untuk lalu lintas jalan tol ini seperti biasa ya, jalan tol ini nggak pernah macet selama gua lewat sini ya. Mau lagi lebaran, mau lagi libur apa, ini jalan ini nggak pernah macet, nggak tahu kenapa. Mungkin karena mahal gitu ya, mahal terus ya nggak tahu ya kenapa ya. Pokoknya ini nggak pernah macet aja ini. Kalau jalan yang dalam kota tuh macet terus lah itu, yang 11.000 itu ya. Ya mungkin alasan utamanya karena mahal ya. Jadi orang kalau mau ngirit dia nggak lewat sini, dia lewat tadi aja tuh Cawang tuh kayak biasa. Cuman ya itulah macet gitu ya. Jadi ini enaknya gini teman-teman, lancar terus nih kayak gini nih jalanannya. Sampai ntar kita ketemu di kilometer berapa gue lupa tuh, yang kita ke kiri, kita masuk ke MBZ, Jalan Layang MBZ. Sekarang jam 16.36 teman-teman. Berarti kurang lebih kita ya baru 15-20 menitan lah ya. Nggak nyampe, ya anggaplah baru 30 menit lah ya, setengah jam lah ya. Tadi kan kena macet tuh di depan Ancol. Ya sekarang kita udah di kilometer berapa nih? Kita lihat dulu, 54 ya. Di sini udah mulai padat ya. Tapi nggak macet lah bagusnya. Tapi di sisi kanan tuh tadi tuh yang ke arah Tanjung Priok itu pelabuhan itu macet. Tapi di sininya udah enggak sih. Dan kita yang ke arah Cikampek itu lancar sih. Bersyukur banget lah. Ya sekarang udah di kilometer 47 ya. Ternyata di sini ya percabangannya tuh dari tulisannya, kalau ke kiri Jakarta Cikampek via tol MBZ. Nah ini kita di kiri ya, Jakarta Cikampek via tol MBZ teman-teman. Kalau kanan itu lurus terus bisa ke Cawang dan ke Jagorawi. Sini teman-teman. Nah ini juga ntar terbelah lagi nih kiri dan kanan. Kalau yang kanan itu yang lewat bawah ya, kalau kiri yang lewat atas, kendaraan kecil. Nah ini kita lewat kiri ya, kendaraan kecil ya. Kalau kanan itu lewat bawah, lewat kolong, isinya bis-bis dan truk. Nah kita masuk ya teman-teman, sini Jalan Layang MBZ. Nah sekarang jam 16.52 ya, kita masuk sini. Jadi Jalan Layang MBZ ini sekitar 40 menit lah kita di atasnya itu. Baru ntar kita turunnya di kilometer 47. Nah di depan kita udah ada rel kereta cepat seperti biasa, rel Wush. Nah ini kita sudah bergabung dengan tuh sebelah kanan tuh yang dari Cawang ya. Dari Cawang bergabung di gerbang tol di Jalan Layang tol MBZ. Ya untuk situasi jalanannya ya lancar aja ya, bisa dilihat tuh sepi ya, cenderung sepi, nggak ada kemacetan sama sekali ya. Mungkin bukan hari libur juga ya, besok cuma weekend biasa,
Mungkin besok kali ramenya ya. Orang mau ke Bandung ya biasanya ya. Lewat sini kan. Nah, ini untuk bensin ternyata udah kurang 1 kotak ya. Ya udahlah ya, sekarang bensinnya tinggal 5 bar. Tapi ini masih cukup kok sampai Tegal ya. Aman. Nanti di Tegal baru kita isi lagi ya. Kita fullin. Terus kita lihat average-nya berapa. Biasanya sih 4,4 ya. Alias 22 atau 23 km per liter. Nah, di depan kita ini ada Mall Grand Metropolitan Bekasi ya. Gue pernah tuh ke atasnya situ tuh. Bagus, dari situ kita bisa lihat tuh kayak ada deck gitu tuh kan. Itu tempat orang buat lihat-lihat. Ada cafe buat lihat-lihat view pemandangan jalan tol dan kereta cepat. Wow, baru ngomong lancar, di depan ternyata macet. Ada apa ini? Wah, ini biasanya ada kecelakaan nih teman-teman. Di belakang kita ada mobil derek lagi. Waduh, ada kecelakaan nih teman-teman. Tuh mobil dereknya udah datang tuh, Jasa Marga. Kirain bakalan lancar, ternyata begini. Ya udahlah ya. Kekurangannya jalan layang tol ini, tol MBZ ini ya, kalau ada kecelakaan tuh, aduh bener-bener dah. Dia langsung tersumbat karena dia itu sempit ruasnya. Jadi orang mau evakuasi susah, ya kan? Terus lu kalau udah stuck di sini lu nggak bisa kemana-mana. Kita ini di atas soalnya bukan di bawah. Jadi ya udah pasrah. Makanya inilah salah satu kekurangan lewat atas ya. Kalau lewat bawah tuh kekurangannya ya jalanannya cenderung rusak karena dilewati oleh kontainer, truk, bis yang gede-gede gitu. Dan kita juga ngeri, kita kalau lihat bawah tuh di samping-sampingnya bis dan mobil-mobil gede ya. Tapi kelebihannya ya ruasnya lebih lebar. Terus kalau ada kenapa-napa, ada yang kecelakaan, lebih cepat penanganannya, evakuasinya. Kalau di sini tuh kayak gini nih contohnya. Ini udah macet banget teman-teman. Ya udahlah, dinikmati saja. Sekarang jam 16.57. Ya ternyata kecelakaannya dari sebelah kanan ya. Ini pantesan mobil-mobil di kanan nih pada ke kiri semua nih. Tuh. Di kanan nih teman-teman, coba nanti kita lihat kayak apa kecelakaannya. Ini mobilnya pada ke kiri semua yang di kanan. Tuh. Apa ini? Oh my god. Kebalik teman-teman. Tuh lihat tuh mobilnya kebalik. Kelihatan nggak? Mobilnya terbalik. Wah, meninggal nggak itu orangnya ya? Oh my god, serem banget. Ngeri. Duh, ngeri banget. Gue males kalau sampai ada darah-darah. Tuh, T830DM. Mobil ini, mobil pick up. Nggak ada darah-darah sih. Semoga lah sopirnya atau penumpangnya semua selamat ya. Mobil pick up terbalik teman-teman. Kenapa ya tuh kira-kira dia? Enggak dari sono. Di sini paling bahannya pecah biasanya itu. Ban pecah, terus dia jadi nggak imbang ya. Biasanya sih gitu. Apalagi mobil-mobil barang itu kan kadang muatannya terlalu berat ya. Terus bannya kurang dirawat. Jadinya gitu ya. Semoga selamat lah penumpangnya, aman semua. Akhirnya cuman situ doang. Gue udah takut banget kalau ternyata panjang gitu teman-teman. Ternyata cuma situ doang, ya udah bagus lah ya teman-teman. Ternyata gue mau kencing ya, jadi nanti kita kayaknya berhenti di rest area 57 deh. Masih jauh lagi, aduh, masih tahan dulu deh ya. Karena di atas ini tuh nggak ada rest area di MBZ ini. Ntar turun 47, habis itu rest area terdekatnya 57. Waduh, masih harus tahan nih. Ya seperti inilah rasanya jalan di lewat di tol MBZ ya teman-teman. Sangat bumpy nih kayak gini nih. Sangat bumpy banget gitu. Jalanannya naik turun. Nggak enaknya begitu ya. Bisa ngerusak ini loh. Lama-lama kalau sering gitu ya, bisa ngerusak shock. Juga ya umur bannya juga makin ini ya. Bisa mau gimana lagi ya. Tuh kan.
Ini kita udah di mana nih? Di kilometer apa nih? 21 KM 21 ya. Masih ada 20 lagi. Wow, masih jauh ternyata teman-teman. Sekarang jam 5 lebih 5 menit. Nanti kita udah 1 jam kurang lebih kita berkendara dari Ancol tadi ya. Oke, semangat. Masih ada sekitar 3 jam lagi kita sampai Tegal. Ya, akhirnya kita udah sampai di kilometer 47 nih. Akhirnya kita turun juga dari tol MBZ ini. Udah kebelet kencing. Nanti kita akan ke toilet di rest area terdekat yaitu rest area 57 ya. Jadi masih ada 10 kilo lagi nih. Kita harus tahan nih. Nah, nih turunan ya, bisa dilihat ya di sebelah kanan tuh dari arah bawah itu banyak truk-truk ya. Nah, dan sisi kanannya arah Jakarta juga udah mulai padat. Orang-orang yang mungkin dari Bandung ya mau ke Jakarta. Sekarang ini jam 17.28 ya. Anggaplah setengah 6. Berarti kita udah 1,5 jam ya kurang lebih. Wow, lumayan lama nih. Karena memang gue nggak ngebut ya teman-teman. Gue nyantai aja, lari cuma 80 aja. Kadang-kadang 90, bahkan nggak nyampe 100 dari tadi. Karena memang aturannya tuh di MBZ itu nggak boleh lebih dari 80 ya. Walaupun kenyataannya banyak banget yang melanggar ya. Tapi gue ikutin aja aturan 80 aja. Gitu ya. Nah, seperti biasa kalau kita turun di sini tuh langsung rame. Kontainer, mobil tangki, truk besar, mobil box. Nah, ini udah mulai padat nih. Semoga ntar di rest area 57-nya nggak gitu rame ya. Karena udah kebelet nih, pengen kencing. Tuh, kita di antara ini ngeri. Kita enaknya ambil kanan aja nih teman-teman. Ya, kita udah nyampe di rest area KM 57 ya. Nih depan kita nih ada McDonald-nya nih. Oke teman-teman, kita ke toilet dulu ya. Di rest area kilometer 57 nih. Ini rest areanya bagus banget teman-teman. Terakhir kemari gue yang ke ini, yang ke Purwakarta tuh, yang kita ke Waduk Jatiluhur tuh, gue masih inget tuh. Gue makan di Lawson kalau nggak salah, hamburger. Sini nih, kita ke toilet dulu deh. Bensin masih ada 5 ya, cukup lah, masih ada 5 bar. Nanti aja isinya di Tegal. Yuk, kita ke toilet dulu. Ini rest area favorit nih kalau orang yang mau ke Bandung ya, ke Cirebon, ke Jawa Tengah juga sering pada berhenti di sini. Karena ini sangat lengkap dan besar. Segala macam ada kayaknya tuh, KFC, McDonald's, Starbucks, Excelso tuh, macam-macam dah teman-teman. Bami GM tuh, udah kayak mall tenan-tenannya. Makanya ini favorit lah. Kopi kenangan, wah pokoknya lengkap lah. Yuk kita turun yuk. Apa? Ya udah, sana juga bisa sih, mau yang mana sama aja. Oke, sana aja. Yuk kita parkir sini, kita toilet dulu yuk. Di sana no toiletnya no. Banyak sih, sono ada, sini juga ada. Rame juga ya hari Jumat ini tuh, ada Hokben ya. Ini bener-bener rest area yang paling lengkap kayaknya ya. Tuh, pastel macik, roti O. Wow. Ini hari Jumat tapi rame ya. Orang-orang pada mau ngapain ya? Pada mau liburan lah ya, sama kayak gua. Itu dia, toilet gratis. Wah, ada lagunya, rest area 57. Ya, toiletnya seperti ini teman-teman ya, bagus ya. Ih, cakep nih. Gue baru kali ini ke toilet yang ini, yang di sana sih lebih jelek. Ih, cakep nih. Ada wastafel lagi. Banyak juga lagi. Urinoir. Toilet duduk dan jongkoknya juga ada ya. Bahkan sampai ada yang untuk toilet difabel tuh. Udah, kita kencing dulu ya teman-teman.
Oke teman-teman, udah selesai kencing, kita langsung aja yuk, biar nggak lama lagi, biar nggak kemalaman banget sampai Tegalnya ya. Yuk, ini suasana kayak gini nih, rame ternyata. Waduh, ini orang pada mau kemana nih? Ke Bandung kali ya, banyak ya. Apa ke Jawa Tengah juga kayak gua. Yuk kita langsung aja, sambung lagi ntar. Oke, kita lanjut ya. Habis kencing aja sebentar. Sekarang jam 5 lebih 45 menit. Jam 6 kurang lah ya. Kita nggak usah lama-lama. Udah ke toilet aja. Nanti mungkin makannya nantilah. Entahlah, mungkin kalau masih kuat kita makannya langsung aja di Tegal. Tapi kayaknya, wah nggak tahu dah. Ntar dilihat aja ya, kalau sampai Tegalnya jam 9, masa kita makan jam 9 malam. Ntar lihat lah ya. Atau ntar di rest area 288 mungkin, yang udah deket Brebes itu, dari deket Cirebon. Nanti kita lihat lah enaknya gimana teman-teman. Yang penting kita jalan dulu sekarang nih, biar nggak kemalaman sampai ke Tegalnya. Di sini nih masih rame banget. Karena apa? Karena nih masih banyak orang-orang yang mau ke Bandung gitu. Karena ini kita nanti percabangan yang mau ke Bandungnya itu tuh di kilometer 67 ya, 10 kilo dari sini nih. Nah itu nanti kalau ke kiri ke Bandung, kalau lurus kita ke Dauan, Cirebon, Tegal, terus sampai Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Ya sekarang kita udah di kilometer 66 ya. Tuh kalau ke kiri udah ada petunjuknya ke Cipularang, ke Bandung ya. Ke Bandung lah ya, ke Tasik, ke Garut, itu kalian bisa ke kiri ya teman-teman. Kalau kita mau ke Jawa Tengah ya di jalur kanan aja sini, lurus terus Dauan, Cikampek, Cirebon tuh. KM 66 ya. Ntar di KM 67 tuh tepatnya perpisahan ya, percabangan ya. Ya sekarang udah mulai agak gelap ya. Semoga gambarnya masih bisa dinikmati lah, masih bagus. Nah tuh ke kiri tuh ke Bandung ya. Ternyata nggak gitu banyak yang ke Bandung ya. Malah banyak kan yang kayak gua gini ke Jawa Tengah. Wow, mantap nih, orang-orang pada mau jalan-jalan ke Jawa Tengah. Bosan mungkin orang-orang ke Bandung ya. Karena jujur gue juga rada bosan sih kalau mau ke Bandung terus. Udah gitu di Bandungnya macet lagi. Yang bikin orang malas ke Bandung tuh selain kita bosan, di Bandungnya macet teman-teman. Apalagi kalau weekend ya, aduh ampun deh. Jadi ya kota-kota seperti Cirebon, Tegal, Majalengka ya mungkin ya, Kuningan itu menjadi kota-kota sebagai apa ya, alternatif lah bagi para apa ya, road tripper gitu, traveler yang mau jalan-jalan tapi bosen tempatnya itu mulu, seperti Bandung contohnya, Puncak, apalagi Puncak udah nggak usah ngomong dah, parah, macet terus. Oke teman-teman, kita gas terus ya. Sekarang udah di kilometer 68 nih. Nanti mungkin kita akan berhenti lagi di rest area 200-an mungkin ya, kita nggak tahu ya, kita lihat aja nanti. Yang penting kita gas terus biar kita bisa cepat sampai di Cirebon, di Tegal teman-teman. Udah mulai nggak fokus nih, belum makan soalnya. Ntar lah kita makan. Yuk gas terus teman-teman. Sekarang kecepatannya udah 100 nih teman-teman. Kalau lagi jalan tol sepi gini 100 kayak nggak ada artinya ya, kayak nggak berasa apa-apa, kayak pelan gitu karena sepi jalanannya. Ya kira kita sampai di gerbang tol Cikampek Utama ya, pas jam 6 nih. Wow, ini termasuk lama berarti. Tadi kita jalan jam 4 ya, jam 4 lebih sih, jam 4 lebih 10 kalau nggak salah tadi ya. Ya mungkin karena macet ya. Jadi 2 jam kita nyampe sini teman-teman. Gue pernah paling cepet sampai sini 1,5 jam teman-teman. Pernah. Nah kali ini 2 jam. Ya karena ada kemacetan lah. Jadi kita tap dulu di sini. Bayar 27.000 ya. Berarti kita udah bayar tol 27.000. Tadi awal 11.000. Terus gerbang tol Kebon apa tadi, Kebon Nanas atau apa itu tadi tuh yang lingkar luar 17. 11.000 tambah 17.000 28. Tambah ini 27.000. Tuh berapa tuh? Ya 50-an lah ya. 55.000 mungkin ya. Ya 55.000 teman-teman. Nah, nanti mungkin yang paling mahalnya itu nanti yang sampai 100-an atau 200 itu di
di Brebes apa di Tegal tuh, Ade Warna ya, gerbang tol Tegal. Oke, nanti kita lihat lah ya berapa. Ya udah semakin gelap teman-teman. Sekarang kita udah di kilometer 79 nih. Di sini enak nih. Ruas jalannya ada 3 lebar. Ini udah salah satu ruas jalan di tol Cipali ini. Kayaknya sampai yang udah 3 gitu. Kayaknya sampai kilometer 100 berapa gitu. Apa 100 apa 90-an gitu. Baru dia ntar mengecil lagi. Karena belum dilebarin lagi gitu. Gue bayangin kalau jalan tol Trans Jawa nih kayak gini ya, tiga lajur kayak gini ya, terus sampai Surabaya sampai Banyuwangi, wah itu enak banget sih asli. Sayangnya belum sampai situ ya teman-teman. Kayaknya ntar di kilometer 90-an atau 100 berapa gitu, dia udah jadi 2 lagi, jadi kecil lagi. Kalau semuanya full 3 kayak gini enak banget loh. Super lancar, jadi enak. Kita kadang tuh kalau yang cuman 2 ruas tuh kita serba salah loh. Kita yang lari cuman 100 itu ya, 90, 80, 100 itu kadang kalau yang di ruas 2 itu kalau kita di sebelah kiri ada yang lebih pelan, kayak bis truk ini pelan. Tapi kalau kita di kanan kita dilampuin, di beam gitu. Jadi ya serba salah. Tapi kalau 3 ini kan enak. Kita kalau mau pelan, mau 80, 100 gitu kita di tengah nih kayak gua gini nih. Nah, kanan ini buat yang 100 lebih atau yang mau mendahului. Walaupun itu salah ya, 100 lebih itu udah melanggar harusnya. Maksimal kan 100 di tol ini. Ya udahlah. Makanya enak banget kalau ruasnya 3 jalur kayak gini, teman-teman. Ya, semakin gelap nih. Sini nggak ada lampu jalan ya nih di sini. Di tol Cipali ini sekarang udah di kilometer 89 ya, nggak ada lampu jalannya loh, jadi ngandelin lampu mobil aja. Ini mobil Ayla ini lampunya masih standar pakai halogen kuning biasa teman-teman. Ya, hujan gerimis teman-teman. Ya, sekarang gerimis ya. Akhirnya gerimis juga. Sekarang udah di rest area 102 nih kita. Udah sampai di daerah Subang ya ini ya. Subang atau apa sih ini? Palimanan 102 aja. Wow, parah, hujan deras teman-teman. Hujan deras di kilometer 131 nih. Ada bisa lewatin rest area 130. Deras banget. Wadaw. Ini di daerah mana ini? Sumedang kali ya. Pokoknya udah lewat Subang jauh lah. Hujannya deras nih di sini. Ya karena ini udah jam makan ya, biar nggak ngaco nanti jam makannya, kita harus berhenti dulu sebentar ya teman-teman. Kita makan dulu nih. Ini pas ada di rest area 166 ya, sebelah kiri. Kita makan dulu ya deh. Sekarang jam 7 lebih 12 menit. Yuk kita makan dulu di sini ya. Ini ada penginapannya, ada hotelnya juga nih. Rest area 166. Gue pernah kemarin nggak ya? Lupa inget deh. Oh pernah. Nih ada warteg nih, WKC nih, gue masih inget. WKB nih, gue inget nih. Warteg Karisma Bahari. Tapi mahal. Ya maklum lah ya, namanya juga di rest area. Oh iya bener nih, pernah kemarin. Ada Swiss Bell Express nih teman-teman. Ini dia. Mulai 150.000 tuh, murah tuh. KM 166. Oke, kita. Oh iya pernah kemarin teman-teman. Kayaknya selalu kemari bahkan gue inget nih yang ada masjidnya ini bagus. Oh iya pernah. Ya udah kita makan dulu sebentar, habis itu baru lanjut ya. Soalnya perutnya udah lapar. Kalau ditahan nanti pas makan lagi jam 8-an atau jam 9 tuh udah nggak enak perutnya. Sakit. Biasanya sih gitu kalau gue. Makanya harus tepat waktu lah. Duh, nih daerah sini penuh semua lagi. Depan dikit lah ya. Tuh ada Lawson.
Nggak tahu nih kita makan apa nih, makan nasi lah pokoknya, cari nasi. Ada Indomaret juga sih. Aduh, rame banget ya, rame juga ya, bukan banget sih, rame juga hari Jumat. Orang pada mau parkir di sini biar dekat sama Indomaret. Nah ini dia nih, depan Indomaret ya teman-teman. Nah sini deh, kita parkir ya. Oke, kita stop dulu, kita makan dulu teman-teman, bentar ya. Sekarang ini jam berapa nih? 19.12 ya, 19.14 lah tuh ya. Jam 7 lah ya, anggap ya. Bensin tinggal 3 bar. Teman, sekarang kita ada di sini nih. Rest area 166A. Cipali ya. Ini kita di daerah mana nih? Aduh, kameranya nggak bisa close up. Tuh, udah dikit lagi teman-teman. Ini Cirebon, ini Tegal tuh. Coba kita kalau tembak ke Tegal nih berapa lama lagi ya? Ini misalnya sini nih. 1,5 jam lagi teman-teman. Udah nggak jauh sih, 1,5 jam lah. Sekarang jam 7 berarti ya 8:30 lah, jam 9 lah. Ya sesuai dengan prediksi lah ya. Rame juga ternyata orang-orangnya di sini, mobilnya. Tuh ada masjidnya. Ini dia teman-teman, banyak juga tuh mobil-mobil. Tuh ada Lawson juga sana. Mungkin kita cari makan nasi-nasi di Lawson kali ya. Gue baru inget nih, gue pas terakhir juga kita mudik itu berhenti di sini teman-teman, di situ tuh. Yang gue nyari makanan tapi nggak jadi, cuma kencing doang. Lanjut lagi. Nah ini mobil kita taruhin dulu ya, nih mobilnya nih. Kita lihat dulu sebentar. Masih aman semua ya. Tadi sempat hujan ya, untung hujannya nggak gitu lama gitu, jadi masih bersih lah. Biasanya kalau kena hujan yang deras gitu udah langsung kotor nih mobil. Masih aman sih semuanya ya. Ban-ban semua aman sih. Ini dari depan seperti ini si Ayla nih. Ih, mantap nih mobil. Murah meriah. Irit lagi. Yuk. Let's go. Kita cari makan teman-teman. Ada Alfa Express. Yang sono-sono makanan-makanan itu tradisional gue males lah. Gue biasanya kalau nggak makan di Indomaret, Alfamart, di Lawson. Yuk, kita lihat ada apa. Yuk kita cari di Lawson aja yuk. Di sini nih ada yang tradisional di sini nih teman-teman, kayak makan Padang, nasi goreng. Gue lebih suka yang begini-begini teman-teman. Nih Lawson, biasa ada makanan Jepang-Jepangan gitu. Nih sepi lagi, enak bisa makan di sini nih kita nih. Nih Lawson ya. Dulu kayaknya nggak ada nih. Kayaknya baru deh ini. Coba yuk kita makan sini aja. Lebih enak. Nih makanannya. Makanan beginian aja teman-teman nih, enak nih. Oh, chicken mayo 30.000 doang nih. Ini gue pesan ini teman-teman. Wah, ada odeng juga. Coba kita lihat. Ada burger. Ya makan sini aja dah. Oh, situ ada ATM tuh. Kemarin sih waktu itu masih ada ATM, sekarang masih ada nggak ya? Masih ada kali ya, lupa gua. Di belakang sini. Di belakang sini juga ada tempat duduk ya teman-teman, Lawson. Mantap nih. Ini baru nih, dulu belum ada. Nah, ini yang tempat makan apa yang UMKM lah ya bisa dibilang. Nah, itu bener kan ada ATM, gue inget banget dulu ada ATM di sini. Tuh, masih ada tuh ATM ya. Nih, dulu nih nggak ada nih, baru nih Lawson nih. Cuman ada Alfa sama Indomaret ya. Ya udah, enak Lawson. Sepi malah Lawsonnya. Udah kita makan sini teman-teman, ada kopi juga lagi. Ayo kita makan dulu biar nggak lama lagi. Tadi aja tuh yang ayam itu. Mas, aku mau ini mas. Ini bedanya hot sama yang biasa ya? Yang ini? Iya betul. Mau yang biasa aja deh. Ya. Mau dipanasin? Iya dipanasin. Sama ini pop mie apa mie sedap. Oh sana ya. Oke. Di pesan itu teman-teman ya. Chicken mayonnaise rice 30.000. Sama mie sedap sama tiktak nih. Ntar kita makannya di depan sana. Yuk kita bayar dulu yuk. Ya teman-teman, sekarang kita makan dulu ya di Lawson ya. Ini gue udah beli chicken mayonnaise rice nih. Ini harga 30.000. Terus sama teh botol less sugar ya. Biar segar. Sekarang jam 7 lebih 20. Yuk, kita langsung makan aja biar nggak lama-lama lagi. Kurang lebih dari sini ke Tegal 1,5 jam lagi sesuai Google Map ya. Ini sama odeng ini nih, odeng original. Wah mantep banget baunya. Kita makan dulu ya teman-teman.
Yuk makan dulu. Asik nih, chicken mayonnaise. Enak. Kurang saus sambal nih. Kita minta aja sama mas-masnya. Makan. Lumayan sih enak juga makanannya. Minta itu minta saus sambal. Bentar ya. Mas, minta saus sambal dong mas. Saus sambal. Saus sasetan ya? Ya sasetan maksudnya. Berapa kak? Minta satu aja. Ya, makasih. Ya. Ya. Wah. Pakai ini enak teman-teman. Kurang dia kalau nggak pakai ini. Rasanya mayones doang. Jadi ada yang spicy, ada yang biasa. Ini gue yang biasa aja, takutnya mencret. Kita lagi road trip gini, kapok gua. Jangan sampai sakit lagi kayak terakhir kita ke Lampung tuh, gua sakit teman-teman. Aduh. Sekarang jangan sampai sakit lagi ya. Tegal. Enak banget. Pakai sambal ini enak. Pakai saus ini. Asik. Tambah tiktak pilus. Wah. Enak. Malu ya. Ya teman-teman, kalau ngelihat rest area kayak gini ya, rame, lengkap, ada Alfamart, Indomaret, Lawson ya, sampai tadi yang KM57 tuh sampai ada Starbucks segala macam, jadi kayak miris ya. Jadi inget pas gua ke Lampung gitu teman-teman, inget kan? Tuh rest areanya sepi banget, gila sih itu. Udah kayak kuburan. Cuman ada satu rest area yang agak lumayan. Itu pun tetap aja sepi gitu. Cuman agak lumayan aja. Ada Indomaret, ada Alfamartnya. Ada rest area yang kilometer berapa tuh gue lupa tuh di vlog itu gue bilang. Itu nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart loh. Waduh, bener-bener cuman UMKM gitu. Itu juga UMKM-nya sepi, nggak ada yang datang. Mobilnya juga sepi. Beda banget ya, makanya itu ya. Kenapa Indonesia tuh belum maju-maju ya begitu ya. Apa kurang merata lah perekonomiannya. Di Pulau Jawa tuh memang jauh lebih maju teman-teman. Jauh lebih dibangun. Ya semoga lah di Sumatera, di pulau-pulau lain bisa lebih maju kayak Jawa ya. Khususnya ya infrastruktur, terus juga fasilitas-fasilitas gitu ya. Semoga lah. Oke teman-teman, kita udah selesai makan, kita lanjut aja yuk biar nggak kelamaan lagi. Yuk, let's go. Oke teman-teman, kita lanjut jalan. Sekarang jam 8 ya. Nggak berasa. Ternyata kita hampir 1 jam kita makan di sini ya. Oke lah, berarti habis ini kita udah nggak berhenti lagi ya, langsung tancap nih. Dari sini sesuai Google Map dia bilang sekitar 1,5 jam. Oke. Bensin masih ada 3 bar. Ini sih cukup sih. Jadi paling isinya nanti di Tegal aja ya teman-teman. Oke, kita gas yuk. Let's go. Ya teman-teman, ini adalah gerbang tol Palimanan yang udah nggak ada ya teman-teman. Udah dibongkar. Nih bekasnya tuh masih ada ya. Terakhir masih ada tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Pas Covid itu masih ada itu. Habis itu dibongkar 2022 apa 2023 gitu dibongkarnya. Karena memang udah nggak kepake. Dulu pas masih ada aja cuman hanya lewat gitu. Nggak ini lagi, nggak ngetep lagi, nggak difungsikan lagi ya. Ya kekurangannya kalau kita road trip malam-malam ya kayak begini ya teman-teman, view-nya nggak ada. Jadi ya mohon maaf kalau gambarnya nggak gitu banyak ya, karena memang nggak ada yang bisa dilihat kayak begini nih. Kalau kalian lihat aja tuh ya, nggak ada lampu, lagi gelap di jalan tolnya. Jadi ya kurang menarik juga sih, membosankan.
Jadi gue nggak terlalu banyak ambil gambar di situasi malam hari ini ya teman-teman. Paling ya kalau lagi berhenti aja ke rest area atau ada yang menarik aja gitu. Oke, kita lanjut nanti kalau kita udah keluar di gerbang tol Tegal ya. Kita keluarnya di gerbang tol Tegal, Adiwerna kalau nggak salah namanya itu. Karena itu lebih dekat ke tempat penginapan kita yang di daerah di Slawi ya, Kecamatan Slawi di Kabupaten Tegal, bukan di Tegal kotanya ya teman-teman. Ya, akhirnya kita sampai juga di gerbang tol Tegal. Kita lihat berapakah kita bayar. Tap. Aduh. 212 teman-teman. Kita bayar 212 ya. Berarti 212 ditambah 27 ditambah 17 ditambah 11 tuh. Berapa tuh? Ntar deh ya kita hitung-hitungan ya. 212. Wih, kayak Wiro Sableng ya. 212 tuh tolnya 212.000. Oke, dari sini kita nanti belok kiri ke arah Slawi. Nah, ini nanti ada lampu merah nih di sini. Kalau ke kanan ke Tegalnya, ke kota Tegal. Kalau kiri ke Slawi, ke Guci. Nah, ini kita ke kiri ya. Nah, tuh dia tulisannya tuh. Kanan Tegal, kiri Slawi, Purwokerto. Ini teman-teman. Tuh ya. Tegal kanan, kiri Slawi, Purwokerto. Ini ke kiri boleh langsung atau ikutin lampu nih? Oh, boleh langsung. Ke kanan yang ikut lampu. Nah, ini kita lurus nih teman-teman. Wih, masih ramai ya kota Tegal. Nah, di sini nih banyak makanan khasnya nih, cempe lemu tuh, sate kambing muda cempe lemu ya tulisannya ya. Cuman sayang sekali gue nggak makan kambing teman-teman, jadi nggak bisa nyobain, sorry ya. Ini cempe lemu ini banyak nih di sini. Kalau kayak di Cirebon mah ampal gentong lah gitu, ciri khas makanan daerahnya. Oke lah, kita lurus terus nih dari sini. Nanti ketemu Tugu Poci. Tugu Poci, teh poci apa Tugu Poci gitu. Ternyata kota Tegal jam setengah 10 aja masih rame loh. Mungkin karena ini hari Jumat, besok weekend ya, hari Sabtu ya mungkin. Nggak sepi-sepi amat gitu maksudnya. Ya, kita udah sampai ya di depan Tugu Poci nih. Selamat datang di kota Slawi. Ini depan kita nih Tugu Teh Poci. Kita kayaknya mau melipir dulu kemari teman-teman. Nah, ini sebelah kanan kita tuh Tugu Poci ya, Tugu Teh Poci. Kita closing di mana ya? Kita melipir dulu. Nah, di sini tuh kayak bundaran gitu teman-teman modelnya. Banyak angkringan-angkringan, kopi-kopi gitu. Nih sebelah kanan kita tuh Tugu Poci. Nah, kita kesini dulu sebentar deh. Oke teman-teman, akhirnya kita udah sampai di kota Tegal ya. Lebih tepatnya ini di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal ya. Kota Tegalnya di sebelah sana teman-teman. Sekarang gue udah sampai di Tugu Poci ya. Gue turun sebentar ya. Tuh teman-teman, Tugu Pocinya di sana tuh kecil banget. Tuh, ternyata Tugu Pocinya tuh kecil banget. Nah, ini tulisannya nih. Ini ada tulisan Masjid Agung Kabupaten Tegal nih masjidnya nih. Di bundaran Tugu Pocinya ya teman-teman. Ini si Ayla nih udah sampai sini. Oke, kita ke penginapan sekarang yuk teman-teman. Oke teman-teman, kita sekarang udah sampai di penginapannya nih. Akhirnya setelah perjalanan panjang 5,5 jam ya, kita sampai juga di Tegal ya. Ini tepatnya ada di Slawi nih. Yuk kita istirahat dulu teman-teman. Nanti kita closing di kamar aja sambil kita hitung-hitungan ya. Ini penginapan di sini nih. Namanya Daile Homestay. Tempatnya lumayan bagus teman-teman. Kayak kos-kosan sih. Homestay lah tuh. Hotelnya tuh. Ada AC, ada air panas. Coba kita lihat yuk kamarnya. Ini ada dapurnya juga nih. Bisa buat masak ya. Ini bayarnya 220 lah. Kalau kalian lebih murah, kalau beli pakai online tuh lebih murah.
175 apa 200 gitu. Ya beda-beda dikit lah ya. Nah ini. Nah, kayak kos-kosan modelnya. Kita dapat nomor 8 nih, paling pojok di sini. Sini dilarang rokok di dalam kamar, jadi harus di luar. Ada peraturannya. Untung kita dapat yang sini. Tadi yang sono ditinggal yang atas tuh kayak gini teman-teman. Ya lumayan lah, wangi. Wih, wangi banget teman-teman. Tuh kayak gini, cakep ya. Tuh. Wah, lumayan banget lah ini. 220. Tuh ada wifi-nya, ada TV, tuh ada air, ini ada teh, kopi ya. Terus yang paling penting ini ada non smoking tuh. Kalau ngerokok dalam kamar denda 200.000. Yang paling penting ada air panasnya teman-teman. Aduh mantep banget nih tuh. Ya lumayan lah. 200.000 ini teman-teman, 220 karena gua langsung ya on the spot. Kalau pakai aplikasi bisa 200.000 atau 175 tadi sempat. Tapi habis itu udah hilang lagi, udah dibeli orang mungkin. Ya udah, kita istirahat dulu sih teman-teman. Oke teman-teman, sekarang gue udah ada di penginapannya, namanya Daile Homestay. Harganya 220.000. Kalau kalian mau lebih murah lagi bisa lewat online, mungkin sekitar 200 sampai 170 ribuan teman-teman. Udah nih gue udah capek banget teman-teman. Jadi ternyata tadi perjalanan kita udah tempuh selama 5,5 jam ya teman-teman. Dan untuk tol itu tadi habisnya 267.000. Dan untuk bensin untuk Ayla ini habisnya 4 bar ya, 4 kotak itu. Jadi kalau kita isi full tank kan 8, berarti cuma setengah tangki ya, cuma 4 kotak. Jadi sangat irit banget ya teman-teman. Terus juga ya yang waktu yang ditempuh juga 5,5 jam ya masih oke lah tadi karena kita banyak berhentinya ya. Jadi cukup sampai sini ya teman-teman vlog hari ini road trip dari Jakarta ke Tegal. Jadi perjalanannya cukup menyenangkan ya, tidak ada kendala sama sekali, lancar semuanya. Paling tadi ada hujan-hujan aja dikit di daerah Subang, habis itu semuanya lancar semuanya teman-teman. Jadi terima kasih banget bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog gue berikutnya. Bye bye.